Dan ya kayak aku bilang, aku nggak pengen ngejelekin gitu, jadi kayak aku cuman bisa bilang ya dia baba yang baik, suami yang baik juga, tapi ya pasti ada cekcokan gitu yang di saat kita dimana kita memutuskan untuk pisah gitu. Tapi dia orangnya emang baik. Dikenal dengan Yasmin Au. Hari ini kita telah memenuhi panggilan sidang ya dengan gugatan baru, di mana kami kemarin sudah mendaftarkan di tanggal 25 Mei 2024 dan dipanggil pada tanggal 12 Juni 2024 ini. Dan saya komunikasi juga bahwa tergugat juga sudah menerima relas panggilan di alamat yang baru. Tadi ya agendanya secara formil juga sudah diperiksa dari kelengkapan kuasa hukum dan juga telah diperiksa gugatan. Mungkin ya sidang selanjutnya ini akan tanggal 25 ya, tanggal 25 sudah masuk panggilan untuk sidang kedua seperti itu. Berarti ini sidang mediasi ya? Mediasi atau? Ya agendanya sidang-sidang pertama, karena emang tergugat tidak hadir, ya tetap secara patut sudah secara dipanggil oleh pengadilan. Ini tadi pemeriksaan berkas-berkas semua dan penggugat kan juga hadir. Tadi fisiknya juga ada, hakim juga menanyakan. Ya tentunya yang kedua nanti akan mungkin ada panggilan kedua ya. Dan tetap lanjut ya sidang ini akhirnya alhamdulillah bisa lanjut gitu. Yasmin, merasa kecewa nggak dengan ketidakhadiran Adit di sidang perdana ini? Saya nggak kaget sih. Saya no comment lah soal itu. Maksudnya kenapa? Ini kan kayak terlihat gampang gitu. Emang udah dia Kayak gimana? karena nggak hadir ini mungkin bisa dinilai gampang kan suatu hal. Ya Mungkin apa? Udah biasa apa? bisa dibilang kayak gitulah. Ya. Tadi kan kamu sempat bilang nggak kaget dia hari ini nggak datang. Memang sudah dinotis atau memang kamu sudah tahu dia seperti itu? Ya dia juga emang udah terima suratnya ya gitu. Jadi ya itu kan pilihannya dia untuk datang atau tidak. Jadi saya emang ya no comment aja soal itu. Emang Bener nggak sih permasalahannya karena masalah angka atau harta gitu? sama sekali tidak. Karena santer berhembus di rumor di luaran bahwa Adit memiliki hutang piutang juga gitu loh. Itu bagaimana? Bukan soal itu. Nah, lebih kepada apa sih ini Yasmin? Saya nggak bisa bagi keterangannya yang detail gitu seperti apa. Tapi yang pasti alasannya ya pasti ada dalam ini ya undang-undang buat digugat gitu. Yasmin, ketidakhadiran Adit sendiri makin merasa bahwa dia tidak ingin berpisah atau seperti apa sih? Hari ini kakak untuk tidak berpisah. Iya, saya kan emang udah ditalak ya. Jadi mau dia hadir atau tidak, itu kan dengan bukti-bukti sudah ada gitu loh. Ya, Tapi kalau dilihat dari story dari si Adit sendiri masih bertemu dengan anak, memang kamu membebasin dia untuk bertemu dengan anak atau seperti apa sih? Pasti saya bebasin gitu, karena itu kan anak kandungnya sendiri gitu. Kayak saya bilang juga pas wawancara pertama, saya kan sama sekali nggak ada batasin buat pertemuan anak gitu. Justru hari ini juga dia bertemu sama anak barusan tadi. Tapi nanti kalau misalnya sudah diputus gitu, apakah nanti masih diperbolehkan untuk itu? Masih. Kan masih di bawah umur kan masih mungkin. Iya. Itu ya sebenarnya. Pasti masih boleh. Tadi ketemu anak. Iya, dia jemput anak saya. Iya. Tapi kamu sempat papasan ketemu muka atau ngobrol untuk sidang hari ini membicarakan hal itu? Sempet sih. Dia emang udah tahu hari ini ada sidang. Tapi emang sengaja dia nggak datang atau Komen dia memang apa? Saya nggak tahu, itu bisa tanya sama Pas dia. kamu menanyakan itu komen dia seperti apa? No comment. Bang, emang ini dibikin
ingin seperti adik itu tidak akan datang gitu nggak sih? Maksudnya adik kan biar segera Biar cepat selesai putus gitu. biar Oh, saya tidak ada komunikasi ya, baik sama tergugat, sama kuasa tergugat. Kalau saya sebagai lawyer profesional ya, saya tempuh saja apabila nanti hadir atau tidak hadir, ya tetap sebagai lawyer harus siap ya untuk bersidang. Apalagi kan ini juga sudah pisah rumah ya, sudah pisah rumah, dan alasan-alasan untuk perceraian sudah kita masukkan juga kepada pengadilan ya. Menurut saya sih ya kalau misal pun hadir pun juga kita tetap fight ya sebagai kuasa hukum ya, sebagai seperti itu. Pak, kalau 3 kali nggak hadir berarti fresh tag berarti Pak? Ya kita lihat kan ini majelis hakim kan bagaimana, karena sifat majelis hakim kan juga berbeda-beda. Ada yang soft, ada yang ini. Kita lihat saja dari majelis hakim akan bersikap bagaimana. Karena ini juga kan kasus sorotan ya. Kita juga tidak bisa menerka pikiran hakim. Yang jelas kita tetap menjalankan tahap demi tahap seperti itu. Tapi Yasmin, apakah betul selama kalian berumah tangga memberikan nafkahnya kurang dan ada dugaan KDRT? Enggak, tidak. Yang jelas alasan-alasan gugatan, alasan-alasan perceraian itu sudah diatur, ada pasal 19 PP 9 tahun 1975 itu bisa dilihat juga, dan juga di pasal 116 kompilasi hukum Islam. Ya betul Bang, tapi kan yang menjalani rumah tangga Yasmin nih. Dan kembali lagi ke Yasmin, apakah dugaan KDRT itu ada Yasmin? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah Yasmin mengetahui jika Adit memiliki utang piutang kepada orang lain juga? Sebetulnya itu bukan hutangnya dia gitu, dia sama sekali nggak berhutang, dan justru aku juga ngebantu dia di kasus itu gitu. Karena bukti-buktinya juga semua sama aku, jadi aku ngebantu, dan dia emang sama sekali nggak ada hutang sama orang, jadi dia kayak dibohongin aja sama partnernya dia. Ini berarti yang tempo hari terakhir yang 500 juta itu ya? Iya. Betul ya, yang itu ya? Kalau utang lain tidak ada ya terhadap orang lain ya? Tidak. Ya. Yasmin sendiri mungkin merasa tidak nyaman berumah tangga sama adik mungkin sejak sejak adanya utang-utang ini. Kayak aku bilang tadi, ini soal perceraian ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan utang piutang itu, dan kita emang ya kita udah pisah rumah juga udah lama, ada cekcokan, dan ya justru itu aku menggugat cerai gitu, karena dia juga udah talak aku. Fokus anak aja. Ya sekarang aku cuman fokus ke anak aku aja sih, dan ya kita saling bagi waktu lah buat anak kita berdua. Bang, gugatan ini juga termasuk ada kalau bunuh diri atau Tidak. penyampaian cerai? Cerai dan ya hak asuh anak aja. Anak. Dan lagi kapan? Lanjut Ya infonya sih tanggal 25 ya, karena tanggal 22 itu kan ada libur juga kan. Yang jelas gugatan telah diterima, dan majelis hakim tentunya akan memproses dan memeriksa gugatan kami, dan tadi juga majelis hakim juga tidak ada permasalahan lah, mungkin ini aja, nanti tunggu di persidangan berikutnya saja seperti itu. Agenda berikutnya apa Bang? Ya masih ya pemeriksaan atau panggilan lah, itu apakah datang tergugat. Yang jelas kita akan terus hadir ya, kuasa hukum tentunya. Yasmin, tadi masih udah tertutup ya pintu mediasi untuk udah apa mungkin agak Ada keinginan untuk balik lagi gitu? tutup gitu. Enggak, kalau untuk balik lagi sih enggak ya, karena saya emang juga udah ditalak udah lama juga gitu. Yasmin, boleh tahu nggak, apakah kamu mengetahui ketika Adit memberikan uang atau nafkah kepada Ibe? Yasmin tahu nggak? Karena kan santer berembus kabar ada seperti itu gitu. Soal itu saya nggak tahu, soalnya waktu itu emang kita udah pisah rumah. Ketika itu sudah pisah rumah, Ya, berarti sama sekali tidak mengetahui adanya hal itu. Kita tidak. doakan baik-baik saja, masalah cepat selesai. Saya juga doain ya baik-baik aja lah gitu. Soalnya kan ini juga kita juga udah pisah emang udah lama gitu kan, dan ini juga keinginannya dia gitu untuk pisah juga. Berarti komunikasinya sudah tidak akur sejak pisah rumah, bahwa ini keinginan dia gitu ya. Perceraian ini keinginan dia gitu lah ya. Bukan Sama-sama. keinginan Yasmin ya. Sama-sama sih, sama-sama. Iya.
Kak, mau ada obrolan nggak sih sama adiknya sendiri biar di persidangan selanjutnya dia hadir gitu loh? Eh, Itu ya diserahkan sama tergugat dan kuasa hukumnya ya. Iya. Kalau kita fokus terhadap gugatan kami. Berarti kamu menutup komunikasi sama Adit? tidak, Tidak. WA tidak diblok atau apapun tidak tidak diblok? sama sekali. Yasmin, satu lagi, sedikit pun sudah tidak ada rasa sayang sama Adit untuk kenapa ya memperbaiki, kan mengingat anak masih kecil. Kalau soal bilang sayang itu pasti ya ada dong, gitu kan, nggak mungkin ya. Kita juga pernikahan kan masih baru, belum lama juga. Tapi kan kenapa saya bilang sayang itu karena dia juga bapak dari anak saya gitu. Jadi nggak mungkin saya akan membenci dia gitu. Karena dia juga pasti akan sering ketemu anak dan aku juga gitu. Biar anak ya, biar kita sama-sama lihat tumbuh kembang anak dengan baik gitu. Berarti membantah akan adanya pihak ketiga baik dari Yasmin atau dari Adit? Aku membantah itu. Membantah itu ya? Tidak ada pihak ketiga sama sekali ya? Tidak ada. Ya. Yasmin, sosok Adit sendiri sebagai suami ketika masih menjalani rumah tangga seperti apa sih? Dan pada akhirnya kamu bersedia menjawab dengan semuanya. Ya pasti baik lah gitu. Dan ya kayak aku bilang, aku nggak pengen ngejelekin gitu. Jadi kayak aku cuman bisa bilang ya dia bapak yang baik, suami yang baik juga. Tapi ya pasti ada cekcokan gitu yang di saat kita, dimana kita memutuskan untuk pisah gitu. Tapi dia orangnya emang baik. Baik, berdasarkan aplikasi yang kami miliki, betul T. Dewi dengan pasangannya Endro Andika sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong per tanggal 7 Juni 2023, didaftarkan secara online oleh kuasa hukumnya. Pengadilan Agama Cibinong sudah menentukan majelis hakim, dan majelis hakim sudah menentukan hari sidang pertamanya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 ya, 20 Juni 2020. Jadi habis lebaran berarti ya, lebaran Idul Adha. Tapi sidang agendanya seperti apa? Seperti yang saudara teman-teman paham ya, untuk sidang pertama ini adalah perdamaian. Jika dua-duanya hadir, maka akan dilanjutkan dengan mediasi seperti yang kasus teman kita Anji itu ya. Tapi jika salah satu pihak saja yang hadirnya dan panggilannya sudah benar seperti yang terjadi dan saudara saksikan sidang hari ini, gitu ya. Jadi penasehatan. Di dalam daftar gugatannya sendiri ada hak asuh anak atau harta benda atau hanya ingin bercerai? Baik. Berdasarkan gugatan, judul gugatan ya, bukan judul gugatan yang didaftarkan kepada kami, klasifikasi perkaranya adalah cerai kumulasi dengan penguasaan anak. Jadi mungkin dua itu saja kalau dilihat dari judul ya. Kita belum bisa baca dalemannya karena itu sudah ranah persidangan. Tapi apakah betul penyebab perceraian karena adanya pihak ketiga atau zina anak? Itu juga termasuk materi persidangan ya. Dan saya secara pribadi juga belum bisa baca gugatannya. Gitu ya. Kalau Andika sendiri ada pengacara dari daftar gugatannya? Yang mendaftar adalah kuasa dari T. Dewi Silvia saja. Yang mendaftarkan satu pihak ya. Kalau kemudian ternyata pihak lawan dalam hal ini tergugat atau pihak suami, karena sama-sama diberi hak ya, bisa menggunakan pengacara atau bisa juga hadir sendiri. Kita belum tahu untuk pihak Endro Andikanya pakai pengacara atau tidak, karena itu akan diketahui dalam sidang pertama. Jadi penguasaan anak berarti jatuhnya Dewi ingin anak ada di dia. Kalau dari isi gugatan? Iya, kalau dari judulnya berarti kurang lebih begitu ya. Jadi cerai berarti gugatan cerai berarti ingin cerai,
penguasaan anak, ingin anaknya dengan dia, kan gitu. Pak, ini sedikit bertanya tentang hukum Islam sendiri, Pak. Kalau posisi wanita sedang berbadan dua dan menggugat cerai itu bagaimana, Pak? Apanya ini? Disahkankah perceraiannya atau seperti apa? Teori ya, ini kalau kasus yang ini bukan kasus ini ya maksudnya. Kalau teori tidak masalah ya. Tetapi apakah di dalam persidangan ini seperti halnya persis teori atau ada alasan yang lain? Kita belum tahu ya, karena persidangan juga belum dimulai. Ya, pembahasan juga belum diperiksa, materinya belum diperiksa. Tapi berdasarkan hukum Islam sendiri. Teorinya bisa. Ya, teorinya tidak ada masalah. Ya. Atas nama T. Dewi Sylvia ya. Ini akan dilaksanakan persidangannya tanggal 20 Juni 2024. Persidangan akan dibuka oleh pengadilan tepat mulai jam 9. Tapi apakah dia punya giliran jam 9 atau tidak, itu tergantung kehadiran antrian ya, nomor antrian. Kalau nomor antriannya besar ya berarti agak-agak siang kan gitu. Ya. Itu ya.